Berikut adalah narasi teks yang disusun secara sistematis dan mendalam, menggabungkan retorika dakwah dengan argumentasi sains modern untuk menjawab keraguan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Narasi menembus batas dimensi dalam semalam. Pendahuluan antara iman dan logika. Peristiwa Isra Mi'raj seringkali menjadi batu sandungan bagi mereka yang hanya mengandalkan logika materi. Bagaimana mungkin seorang manusia, secara fisik, menempuh jarak ribuan kilometer dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik menembus lapisan langit hingga ke Sidratul Muntaha, puncak semesta, hanya dalam waktu kurang dari sepertiga malam? Bagi kaum Quraisy abad ke-7, ini mustahil. Namun, bagi manusia di abad ke-21 yang telah mengenal kuantum dan relativitas, peristiwa ini justru menjadi jendela untuk memahami betapa fleksibelnya hukum alam di tangan Sang Pencipta. 2. Membedah kata Asra'a. Intervensi Sang Pencipta. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah menggunakan kata Asra'a, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dalam fisika, ada perbedaan besar antara benda yang bergerak dengan benda yang digerakkan. Jika sebuah pesawat terbang dengan kekuatannya sendiri, ia terikat pada hukum aerodinamika dan batas kecepatan udara. Namun, jika alam semesta ini adalah sebuah simulasi besar, maka Sang Programmer, Allah, berhak memindahkan satu objek dari satu titik ke titik lain tanpa harus mengikuti hukum internal simulasi tersebut. Isra Mi'raj bukanlah perjalanan usaha manusia, melainkan intervensi ilahiyah. 3. Melipat ruang dan waktu, perspektif fisika modern. Ada dua teori besar yang bisa membantu akal kita menerima perjalanan kilat ini. 1. Dilatasi waktu, teori relativitas Einstein. Einstein membuktikan bahwa waktu tidaklah konstan. Semakin cepat seseorang bergerak, semakin lambat waktu berjalan baginya. Jika Nabi Muhammad bergerak dengan kecepatan luar biasa menggunakan burak, yang secara etimologi berarti cahaya atau kilat, maka waktu yang terasa berjam-jam atau bertahun-tahun di perjalanan, bagi penduduk bumi hanya terjadi dalam beberapa detik. 2. Konsep wormhole, lubang cacing. Dalam astrofisika, terdapat teori tentang pintu pintas yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh di alam semesta dengan cara melipat dimensi ruang waktu. Jika semesta ini ibarat selembar kertas, perjalanan biasa adalah merayap di permukaannya. Namun, Isra Mi'raj adalah seperti melipat kertas tersebut hingga dua ujungnya bertemu, memungkinkan perpindahan instan melintasi galaksi. 4. Burak, kendaraan lintas dimensi. Hadits menyebutkan burak meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Ini adalah deskripsi yang sangat akurat tentang kecepatan cahaya. Namun, untuk menembus langit ketujuh yang berada di luar semesta teramati, observable universe, dibutuhkan lebih dari sekadar kecepatan cahaya. Sains hari ini mengenal istilah quantum entanglement atau teleportasi kuantum. Jika Allah mampu menciptakan partikel yang bisa berinteraksi secara instan melintasi jarak jutaan tahun cahaya, maka memindahkan hambanya yang paling mulia bukanlah hal yang mustahil secara teknis ilmiah. Penutup, menjawab keraguan dengan kerendahan hati. Keraguan terhadap Isra Mi'raj biasanya muncul karena kita memaksakan hukum bumi yang lambat untuk mengukur hukum langit yang maha luas. Padahal, sains selalu menemukan bahwa apa yang dianggap mustahil kemarin adalah kenyataan hari ini. Sains tidak hadir untuk membuktikan mukjizat, karena mukjizat berada di atas sains. Namun, sains hadir untuk memberitahu akal kita bahwa, ya, secara matematis dan teoritis, perjalanan lintas ruang waktu itu memungkinkan. Maka, Isra Mi'raj bukan lagi tentang bagaimana caranya, tapi tentang siapa yang melakukannya. Jika Allah adalah pemilik ruang dan waktu, maka melipat keduanya bagi Muhammad hanyalah perkara sepele baginya.